sekarang atau bahasan berikutnya tentang kelas ekivalen. Definisi tentang kelas ekivalen ya. Misalkan E merupakan relasi ekivalen pada himpunan A. Untuk setiap X, misalkan ini kurung siku dari X ya. Kurung siku dari X merupakan himpunan yang didefinisikan sebagai semua Y anggota di himpunan A sedemikian hingga Y kongruen dengan X. Ya, jadi ini definisi dari himpunan yang dilambangkan dengan kurung siku ini. Nah, himpunan yang dilambangkan dengan kurung siku ini, himpunan X yang dilambangkan dengan kurung siku ini disebut kelas ekivalen relatif terhadap E dari X. Ya. Sifat-sifat yang berkaitan dengan kelas ekivalen dituangkan dalam teorema berikut ini. Jika ya ini merupakan suatu relasi ekivalen pada himpunan A, maka terdapat 4 sifat berikut ini. Yang pertama, untuk setiap X anggota himpunan A, maka kelas ekivalen ini tidak sama dengan himpunan kosong. Kemudian sifat yang kedua, jika Y anggota kelas ekivalen X, maka kelas ekivalen X sama dengan kelas ekivalen Y, di mana X, Y anggota A. Ini sifat yang kedua. Kemudian teorema yang ketiga atau sifat yang ketiga, A itu sama dengan gabungan dari seluruh kelas ekivalen X, di mana X itu anggota A. Nah, sifat yang keempat, untuk setiap X anggota Y, setiap X dan Y anggota A, hanya satu berlaku salah satu dari hubungan berikut. Yang pertama, X kelas ekivalen dari X diiris dengan kelas ekivalen dari Y itu sama dengan himpunan kosong, atau kelas ekivalen X sama dengan kelas ekivalen Y. Jadi, ini adalah sifat yang berkaitan dengan kelas ekivalen. Jadi ada 4. Nah, sekarang kita akan membuktikan dari masing-masing sifat ini. Nah, bukti yang pertama, kita akan membuktikan yang pertama ini ya, bahwa untuk setiap X anggota A, maka kelas ekivalen X itu tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, kita ambil sembarang X anggota di A. Ambil sembarang X anggota di A. Karena relasi ini merupakan relasi ekivalen, maka X pasti berelasi dengan X. Karena relasi ekivalen pasti bersifat refleksif ya. Maka X berelasi dengan X. Jadi X pasti merupakan anggota dari kelas ekivalen X. Nah, di sini berarti kelas ekivalen ini mempunyai anggota yaitu X, sehingga kelas ekivalen itu bukan himpunan kosong karena ada minimal dia mempunyai satu anggota yaitu X. Jadi sifat yang pertama terbukti. Kemudian kita akan membuktikan sifat yang kedua. Jadi jika Y anggota dari kelas ekivalen X, maka kelas ekivalen X sama dengan kelas ekivalen Y. Ya, jadi kita mau membuktikan bahwa kelas ekivalen X sama dengan kelas ekivalen Y. Nah, untuk membuktikan ini ya, ada 2 cara, ada 2 yang harus kita buktikan. Yang pertama, kelas ekivalen X itu subset dari kelas ekivalen Y. Yang pertama. Kemudian, bukti yang kedua, kita harus membuktikan bahwa kelas ekivalen Y subset dari kelas ekivalen X. Jadi mereka saling subset. Kita mau membuktikan yang pertama dulu. Ya, kita mau membuktikan kelas ekivalen X merupakan subset kelas ekivalen Y.
Nah, untuk membuktikan ini kita ambil sembarang di anggota yang pertama. Kalau dia merupakan anggota pertama, kemudian terbukti bahwa dia juga merupakan anggota yang kedua, maka ini pasti terbukti kelas ekivalen X merupakan himpunan bagian dari kelas ekivalen Y. Ya, ambil sembarang A anggota kelas ekivalen X. Ya. Nanti kita akan buktikan bahwa A ini juga merupakan anggota dari kelas ekivalen Y. Ya, karena A anggota kelas ekivalen X, maka atau artinya A itu berelasi dengan X. Ya. Diketahui bahwa di sini ya, diketahui Y anggota kelas ekivalen X. Ya. Karena Y anggota kelas ekivalen X itu artinya Y berelasi dengan X. Kemudian karena relasi yang ini merupakan ekivalen, pastikan dia bersifat simetris. Jadi yang tadinya Y berelasi dengan X, maka karena dia simetris, X berelasi dengan Y. Kemudian relasi yang ini juga merupakan relasi ekivalen, pasti juga merupakan transitif sifatnya. Sehingga ya, A berelasi dengan X dan X berelasi dengan Y mengakibatkan A berelasi dengan Y. Karena A berelasi dengan Y, maka di sini dapat dikatakan A merupakan anggota dari kelas ekivalen Y. Jadi, kalau kita ambil sembarang A anggota kelas ekivalen X, ternyata juga A anggota kelas ekivalen Y, maka terbuktilah bahwa kelas ekivalen X himpunan bagian dari kelas ekivalen Y. Jadi, yang pertama terbukti. Kemudian kita akan membuktikan yang kedua, kelas ekivalen Y himpunan bagian dari kelas ekivalen X. Kita ambil sembarang B anggota kelas ekivalen Y. Nanti kita akan buktikan bahwa B ini juga merupakan anggota dari kelas ekivalen X. Nah, B anggota kelas ekivalen Y itu artinya B berelasi dengan Y. Ya. B berelasi dengan Y. Diketahui bahwa Y merupakan anggota kelas ekivalen X ya. Y anggota kelas ekivalen X, artinya Y berelasi dengan X. Ya. B berelasi dengan Y berelasi dengan X, karena relasi yang diketahui ini merupakan relasi ekivalen, maka dia bersifat transitif. Sehingga B berelasi dengan Y berelasi dengan X mengakibatkan B berelasi dengan X. Nah, B berelasi dengan X artinya B anggota dari kelas ekivalen X. Jadi, kalau kita ambil sembarang B anggota kelas ekivalen Y menyebabkan B merupakan anggota kelas ekivalen X, maka Y kelas ekivalen Y merupakan himpunan bagian dari kelas ekivalen X. Jadi dari 1 dan 2 terbukti, sehingga terbuktilah sifat yang kedua ya. Jika Y anggota kelas ekivalen X, maka kelas ekivalen X itu sama dengan kelas ekivalen Y. Kita akan membuktikan sifat ketiga dan keempat. Nah, sekarang kita akan membuktikan sifat yang ketiga dahulu ya. Untuk membuktikan sifat yang ketiga ini, kita membuktikan dua hal. Ya, yang pertama tadi A himpunan bagian dari gabungan seluruh kelas ekivalen X, di mana X anggota A. Lalu yang kedua, gabungan seluruh kelas ekivalen X, di mana X anggota A, merupakan himpunan bagian dari A. Kita akan buktikan yang kedua dahulu. Misalkan X itu anggota himpunan A sembarang. Kemudian, perhatikan bahwa kelas ekivalen X ini merupakan himpunan, ya, himpunan di mana A anggota A yang isinya ya, isinya adalah semua A anggota A, di mana A berelasi dengan X. Karena himpunan kelas ekivalen X ini seperti ini, maka pastilah ya,
himpunan kelas ekivalen ini merupakan himpunan bagian dari himpunan A untuk setiap X anggota A. Ya, karena himpunan kelas ekivalen ini kan anggota-anggotanya itu merupakan anggota A yang mempunyai syarat dia berelasi dengan X. Ya, sehingga himpunan kelas ekivalen X ini merupakan himpunan bagian dari A. X merupakan himpunan bagian A, ini berarti bahwa ya gabungannya dari kelas ekivalen ini, ya, seluruh gabungan dari kelas ekivalen X, di mana X anggota A, itu pasti merupakan himpunan bagian dari A. Sehingga sifat kedua ini terbukti. Ya. Kemudian kita akan membuktikan yang ke-1, ya, kita ambil sembarang A anggota A. Ya, kita membuktikan yang ke-1. Ya, ambil sembarang A anggota A. Karena relasi ini merupakan relasi ekivalen, maka pasti bersifat refleksif. Karena bersifat refleksif, maka A berelasi dengan A. Jadi, A anggota kelas ekivalen A. Karena kelas ekivalen A ini merupakan himpunan bagian dari seluruh gabungan kelas ekivalen X dengan X anggota A. Ya. Jadi, kelas ekivalen A ini merupakan gabungan dari merupakan himpunan bagian dari gabungan seluruh kelas ekivalen X di mana X anggota A. Ya, karena di sini kan kelas ekivalen yang A ini kan merupakan himpunan bagiannya ya, merupakan salah satu dari kelas ekivalen. Jadi pasti dia merupakan himpunan bagian dari gabungan seluruh kelas ekivalen. Ya. Sehingga karena ini merupakan himpunan bagian dari ini, maka pasti ya tadi A itu kan merupakan anggota dari kelas ekivalen A. Mengakibatkan A merupakan anggota dari gabungan dari kelas ekivalen X, di mana X anggota A. Jadi kita ambil sembarang A itu merupakan anggota A, himpunan A. Ya, jadi A merupakan anggota himpunan A, ternyata A ini juga merupakan anggota dari gabungan kelas ekivalen X, di mana X anggota A. Jadi terbukti ya sifat yang kedua. Sehingga dari 1 dan 2 ini terbuktilah bahwa himpunan A itu sama dengan gabungan dari seluruh kelas ekivalen X di mana X anggota A. Jadi sifat ketiga terbukti. Nah, kita sekarang akan membuktikan sifat yang keempat. Misalkan X, Y itu merupakan anggota himpunan A sembarang. Ya. Kita tinjau dua keadaan. Ya, pasti ya, X, Y anggota A itu kita tinjau dua keadaan. Pasti yang pertama, irisan dari kelas ekivalen X dengan kelas ekivalen Y sama dengan himpunan kosong, atau irisan dari kelas ekivalen X dengan kelas ekivalen Y bukan himpunan kosong. Jadi pasti terjadi yang pertama, salah satu ya, yang ini, atau terjadi yang kedua. Tidak mungkin kedua-duanya. Kita tinjau yang pertama, jika irisan dari kelas ekivalen X dengan kelas ekivalen Y itu sama dengan himpunan kosong, maka bukti selesai. Gitu ya. Kalau ini terjadi, maka ini tidak terjadi. Nah, bukti selesai ya, berlaku salah satu hubungan ini. Nah, sekarang kita ambil keadaan yang kedua. Kita asumsikan ya, terjadi keadaan yang kedua, yaitu irisan dari kelas ekivalen X dengan kelas ekivalen Y tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, ini kita mau membuktikan bahwa ternyata nanti kelas ekivalen X itu sama dengan kelas ekivalen Y. Ya. Karena di sini irisan dari kelas ekivalen X dengan kelas ekivalen Y tidak sama dengan himpunan kosong, maka berarti ada A anggota dari irisan kelas ekivalen X dengan kelas ekivalen Y.
Hal ini berarti A merupakan anggota kelas ekivalen X dan Y, dan A merupakan anggota kelas ekivalen Y. Ya, karena ini ya, karena A merupakan anggota irisan kedua ini, maka A merupakan anggota ini, dan juga A merupakan anggota yang ini. Ya. Kemudian, A merupakan anggota dari kelas ekivalen X, artinya A itu berelasi dengan X. Kemudian, A merupakan anggota kelas ekivalen Y, artinya A berelasi dengan Y. Ya. Karena relasinya merupakan relasi ekivalen, ya, maka pasti dia bersifat refleksif, transitif, dan juga bersifat bersifat simetris dan transitif. Jadi, jika A berelasi dengan X, A berelasi dengan Y karena dia ekivalen, maka Y berelasi dengan X. Ya, dengan demikian, karena Y berelasi dengan X, maka Y pasti merupakan anggota dari kelas ekivalen X. Nah, akibat dari sifat 2, kita lihat ya sifat 2. Kan di sini kan Y anggota kelas ekivalen X ya. Kita lihat sifat 2. Ya, sifat 2 tadi kan kalau Y anggota kelas ekivalen X, maka sifat yang kedua tadi masih ingat ya, adik-adik atau mahasiswa semua, kalau Y anggota X, maka pasti kelas ekivalen X sama dengan kelas ekivalen Y. Ya, ini sifat yang kedua tadi. Jadi, kalau terjadi yang kedua bahwa irisannya bukan himpunan kosong, maka pastilah kelas ekivalen X sama dengan kelas ekivalen Y. Jadi terbukti ya bahwa untuk setiap X anggota himpunan A, maka hanya berlaku kalau tidak irisannya dari kelas ekivalen X dengan kelas ekivalen Y sama dengan himpunan kosong. Kalau tidak berlaku ini, maka pasti berlaku kelas ekivalen X sama dengan kelas ekivalen Y. Jadi tidak berlaku dua-duanya, sehingga sifat yang keempat ini terbukti. Ya.